Jumpa lagi dengan channel saya. Sekarang kita bahas masalah ini, ada cara panduan untuk mengetahui mesin mobil masih bagus apa tidak. Pertama-tama kita harus tahu dulu kondisi mobilnya seperti apa, dan kita cek satu persatu kondisi mesinnya, apa aja yang perlu dicek. Oke, sekarang kita lihat dan kita cek satu persatu apa aja yang perlu dicek untuk mengetahui mesin mobil bagus atau enggak. Oke, yang pertama kita cek adalah stik olinya dulu. Stik oli kita tarik untuk melihat seberapa ukuran normalnya oli mesin. Ini di sini kan ada titik 1, titik 2, atau kadang gini, kadang ada lubang 1, lubang 2. Kalau untuk mobil yang normal itu posisi oli pada waktu mesin diam, posisi oli itu normalnya di titik kedua ya, titik yang paling atas ya. Itu kondisi mobil nggak ada kebocoran, atau kondisi mobil olinya masih normal lah. Itu yang pertama. Yang kedua, kita lihat ini apa, masa biasanya kalau aki ya, tapi ya nggak semua aki ada tanda tanda pembeliannya. Biasanya ada tanda pembelian di sini, di spidol atau ditulisin apa gitu, tanggal pembelian. Biasanya aki ini umurnya antara maksimal 2,5 tahun sampai 3 tahun. Itu sudah harus waktunya ganti. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita lihat di bagian mesin. Di bagian mesin apa ada oli-oli yang ini apa, yang ada rembes atau apa gitu. Biasanya ada bekas-bekas oli rembes. Lah ini kayak gini. Nah, kayak gini. Berarti ada yang kurang rapat pada baut-bautnya, atau paknya ada yang bocor. Cuman yang penting asal ndak sampai meluber, netes atau gimana ya nggak masalah lah kalau masalah itu. Mungkin cuma ngeflek aja itu, asal ndak sampai netes gitu loh, nggak masalah. Itu yang penting. Terus kita cek apa lagi ya, kipas radiator. Pada waktu mesin dihidupin kira-kira 20 menit atau sebelum kita ngidupin, waktu di on itu belum di starter, sebelum di starter masih di on, jadi kontak satu gini. Oke. Kita kontak. Nah, itu kan kondisi on itu. Itu kalau ada terdengar suara kipas mutar, itu berarti kondisi mobil masih ada PR. Jadi sudah pasti otomatis kipasnya itu sudah rusak, atau perlu dibelikan otomatis kipasnya. Kalau yang kondisi normal, biasanya itu waktu di on gini, sebelum di starter, waktu belum di start itu ndak ada suara kipas mesin, nggak ada, kecuali kalau ada mesin sudah panas
kira-kira 20 menit baru kipasnya muter, itu baru kondisi bagus ininya, kondisi mesinnya. Tapi kalau udah di on gini kipasnya muter dulu, berarti ada komponen, yaitu otomatis kipasnya itu rusak, harus diganti. Tuh. Itu dah teman-teman. Dan ada lagi, untuk melihat kondisi mesin bagus enggaknya, kita bisa melihat dari kondisi knalpot ya. Kondisi knalpot. Nah, kondisi knalpot ini. Nah, ini kalau knalpotnya keluar apa ngarannya, keluar ikut nih loh, asap loh, hitam-hitam itu loh, kerak-kerak hitam, itu berarti kondisi mobil sudah nggak sehat, itu di pengapian mesin sudah nggak sehat. Tapi kalau masih kondisi bersih gini, bersih, nggak ada apa itu endapan hitam-hitam itu, bekas asap itu loh, itu berarti kondisi mesin masih bagus. Atau knalpot masih mengeluarkan air, itu tandanya mobil masih kondisi sehat gitu. Terus apalagi ya, komentar yang perlu diketahui, aki sudah, oli, terus rembesan oli, ngerembes apa enggak. Kalau kering itu sip, tandanya itu bagus. Terus radiator, nah, radiator ini kalau buka jangan posisi panas, posisi dingin dibuka, terus di starter. Kalau sirkulasi airnya kenceng, di sini sirkulasi airnya kenceng, jalannya deras gitu, itu kondisi radiator sip. Tapi kalau sampai mengeluarkan gelembung atau keluar dari selang ini, atau ini dilepas dulu biar jelas. Nah, kalau mesin di starter airnya keluar dari sini, berarti ada tutupnya ini tidak beres, atau kondisi radiatornya ini kurang sehat. Tapi kalau di starter tutupnya dibuka, sirkulasinya airnya apa ngarani santer, airnya lancar dan nggak keluar dari sini, itu kondisi radiatornya bagus. Tuh. Radiator, oli sudah, radiator. Terus jangan lupa dicek minyak power steeringnya. Kalau ini kan udah nggak pakai minyak power steering. Biasanya kalau mobil-mobil yang lain ada yang pakai power steering, itu minyaknya dicek, kalau kurang ditambahin. Soalnya saya kasih contoh seperti ini di mobil sebelah ini ya, di mobil saya satunya ini. Ya, oke. Nah, ini teman-teman, ini tempat power steering nih, tempat minyak power steering. Jadi kita cek minyaknya apa sudah normal apa kurang. Di sini ada tulisan min sama maksimal, minim sama maksimal. Jadi kalau posisi di belakangnya, di bawahnya maksimal, lebih baik kita tambahin sampai di garis maksimal. Soalnya kalau power steering ini kurang, efeknya itu ke setir itu agak berat, setirannya itu agak berat, apalagi sampai habis, berat setirannya, kayak mobil nggak pakai power steering. Tapi kalau minyaknya normal di maksimal, setirannya ringan ya. Nah itu. Terus ini lagi untuk yang pemula, yang pertama baru beli mobil bekas, jangan lupa ini dicek air penampungan dari radiator
ini dicek. Nah, masih di level normal apa enggak. Kalau di level kurang air, kemungkinan di si radiator ini ada yang tidak beres atau terjadi kebuntuan itu. Terus ini perlu di ini apa, kalau bisa ini dicopot, dicek airnya dulu kayak gini. Nah gini, masih bersih apa sudah keruh. Nah, ini kan masih baru ini. Kalau masih bersih atau jernih, itu tandanya masih bagus ininya. Tapi kalau sudah keruh, mending dicopot aja, diganti air yang bagus. Sekalian ini dikuras kalau bisa radiatornya. Ada tempat pembuangan di bawah sini, pembuangan air radiator. Tinggal diputar, dibuang airnya, diganti yang baru dari sini. Terus ini diganti air baru juga, biar kondisi mobil sampean lebih jos, lebih sip. Tuh. Soalnya kuncinya mobil enak enggak itu, kondisi mobil mesin bagus enggak itu cuma di oli mesin, radiator, itu aja kuncinya. Kalau radiator sehat, oli mesin sehat, sudah pasti sip. Kalau untuk aki ini ada tanggal pembeliannya ini. Ini kebetulan akinya masih awet ini. Biasanya aki itu cuma 2,5 tahun udah waktunya ganti. 2,5 tahun itu. Apalagi ya, kalau ini minyak rem juga perlu dicek. Minyak rem dicek kurang. Kalau pertama beli mobil bekas harus dicek dulu ini minyak rem, harus di level maksimal. Kalau di level minim kita tambahin, gitu aja. Udah gitu aja saran-saran dari saya. Semoga bermanfaat, dan kita ketemu lagi di channel saya nanti untuk channel saya selanjutnya. Inilah tips untuk mengecek kondisi mesin mobil bagus apa enggak gitu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.